Halo Bapak Ibu Guru Hebat, bertemu dengan saya kembali, Lutfah Sariwulan, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bekasi. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Demonstrasi kontekstual kali ini akan menampilkan analisis hasil wawancara kepala sekolah terkait pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika di mana ada dua nilai kebajikan yang saling bertentangan. Analisis ini akan didasarkan pada 4 paradigma serta 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Sekali mengganggu waktunya dan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk melakukan wawancara ini. Pagi ini saya ingin melakukan wawancara kepada Bapak terkait pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah di sekolah ini, Pak. Yang ingin saya tanyakan yang pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Kita mengidentifikasi itu dari laporan-laporan subsistem yang lain seperti BK, wali kelas dan kesiswaan, dan kita mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan etika tadi ya. Dan nanti setelah itu kita berikan semacam prioritas dari urutan yang terberat sampai yang teringan. Dan kita biasanya menyelesaikan melalui prioritas dahulu dari yang sulit. Begitu ya. Lalu bagaimana nih Bapak selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kebenaran atau ada dua kepentingan yang sama-sama benar, gitu Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana langkah Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Kita langkah pertamanya kita juga tentunya aspiratif dari berbagai pengelola sekolah yang lain, dari mulai komite, wakil kepala sekolah dan yang lainnya, kesiswaan dan juga kurikulum. Dan tentunya kalau ada pilihan yang berat antara ini baik tapi mana yang harus diambil, nah kita tentunya mengambil mana yang mudorotnya atau kekurangannya lebih sedikit. Nah kita ambil yang maslahatnya lebih banyak. Begitu. Jadi kita ambil yang resiko kemungkinan kebaikannya mana yang lebih banyak. Begitu. Kebaikannya untuk siapa nih Pak maksudnya nih? Kita tentunya ada win-win solution kalau pemecahan masalah. Kalau menyangkut siswa baik untuk siswa, baik untuk sekolah. Begitu. Lalu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Apakah ada prosedurnya, misalkan langkah pertama harus seperti apa, kemudian langkah berikutnya seperti apa? Bagaimana Pak? Tentu ya, kita kan punya SOP sendiri di sekolah itu, ada sistemnya, dan dari beberapa subsistem itu yang kaitannya dengan kesiswaan, dari mulai wali kelas, terus nanti BK, bimbingan dan konseling, juga dan kesiswaan. Nah, tentunya mereka punya catatan-catatan dan rekod dari kasus yang ada. Nah, dari situlah kita mulai berangkat dari prosedur itu, nanti kita akan ada semacam konferensi kasus, pemecahan masalah. Ketika kita tentukan masalah yang mau diselesaikan, seperti itu. Begitu. Dan hal-hal apa saja nih selama ini yang menurut Bapak efektif dalam melakukan pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti itu, di mana bahwa ada dua pihak yang sama-sama memiliki atau mengandung nilai kebajikan atau sama-sama benar? Pertama itu yang paling efektif itu kita pendekatan ke humanistiknya Artinya kita kejar kejujuran dari dua belah pihak itu. Nah, kejujuran dia kaitannya dengan solusi itu apa. Nah, dari situ kita akan berangkat, jadi tidak akan menemukan solusi yang saling menguntungkan seperti itu. Jadi tetap solusinya saling menguntungkan gitu ya Pak? Iya, tetap saling menguntungkan sebaik mungkin gitu. Lalu apakah Bapak sendiri memiliki jadwal tertentu atau misalkan waktu tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang seperti tadi, yang berkaitan dengan dilema etika? Apakah misalkan Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau ada jadwal untuk menyelesaikan, seperti itu, bentuk dan prosedurnya seperti apa? Kalau jadwal, kalau langsung itu kita tidak, kita ada jadwalnya tentunya
Ya jadwalnya itu kan kita punya tupoksi dan punya jadwal pekerjaan yang rutin. Nah dari situ secara berkala kita kan dapat laporan per bulan itu dari kesiswaan dan kesiswaan dari BK, BK dari wali kelas. Nah, kita dapat laporan bulanan itu. Nah dari situ kita nanti akan menginventarisir tadi. Memilah berarti begitu ya Pak Memilah, ya? iya betul. Mana kasus yang termasuk dilema etika dan bagaimana cara penanggulangannya begitu Betul, ya Pak ya? Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam melakukan pengambilan keputusan terhadap permasalahan tersebut? Iya, mungkin Bapak tidak bisa menyebutkan personelnya, tetapi dari subsistem tadi, dari wali kelas, BK dan kesiswaan, dan mereka sudah kita minta laporan periodik ya, dan dari situlah kita merasa terbantu sekali. Ya, nanti ketika kita identifikasi masalah mana yang kita prioritaskan, dan di situ kita nanti menentukan solusinya bagaimana bareng-bareng. Berdasarkan data yang jelas berarti ya Pak ya? Lalu dari semua pengalaman Bapak nih selama ini menangani kasus-kasus yang terkait dilema etika ini, apa sih pembelajaran yang Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak mengambil keputusan untuk permasalahan sejenis itu? Ya, pengalaman baiknya, ya, pengalaman baik yang kita ambil dari situ ya tentunya untuk evaluasi ke depan. Ya, artinya ketika kita melayani anak atau menemukan kasus anak harus secara dini gitu loh. Dia tidak memuncak di akhir. Nah, itu yang nilai yang bisa kita ambil. Artinya kita lebih preventif seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak, mungkin kalau misalkan bisa ditanyakan jika ada 3 pilihan antara antara hasil akhir, kemudian dengan kepedulian terhadap sesama, ataupun peraturan. Kira-kira manakah yang lebih dominan Bapak ambil sebagai prinsip dalam pengambilan keputusan? Ya, dari tadi Bapak sudah sampaikan bahwa di dalam pengelolaan sekolah atau dimanapun, manajemen itu tetap sekarang itu harus diutamakan humanistiknya, kemanusiaannya ya. Lebih ke kepedulian berarti ya Pak ya? Kepeduliannya itu, karena dari situlah kita akan menyentuh seseorang, hati mereka, dan mereka akan bisa mencari solusi. Begitu. Baik, terima kasih sekali atas waktunya Bapak. Sama-sama. Semoga ini menjadi bahan pembelajaran juga untuk saya dalam mempelajari cara mengambil keputusan berdasarkan tadi yang sudah Bapak sampaikan. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas kesediaannya diwawancara oleh saya dalam program pendidikan saya sebagai guru penggerak. Wawancara kali ini mengenai pengambilan keputusan seorang kepala sekolah atau pimpinan di sekolah Pak Haji ya. Siap. Ini mohon maaf nih Pak Haji, selama ini bagaimana nih Pak Haji bisa mengidentifikasi bahwa suatu permasalahan itu merupakan dilema etika atau bujukan moral begitu Pak Haji, di mana dilema etika ini permasalahannya adalah benar melawan benar gitu, sama-sama benar, atau ada dua kebajikan yang sama-sama benar. Iya. Jadi menganalisisnya tentu kita mencari permasalahan ya, observasi dulu. Nah, kalau ada permasalahan muncul baru kita diskusikan dengan para wakil ya. Dengan para wakil, dengan berbagai masukan, berbagai sudut pandang para wakil antara negatif positif, walaupun nanti ada dua-duanya positif, maka kita ambil yang terbanyak yang bersifat nilai positifnya. Begitu ya. Ya, seperti itu. Bagaimana menjalankan selama ini Pak Haji sendiri menjalankan keputusan menentukan misalkan ini keputusan yang saya ambil ketika menghadapi permasalahan seperti itu. Cara menjalankan keputusannya itu seperti apa? Ya. Keputusan saya ambil setelah diskusi dengan para wakil, tentunya kita
mengambil satu yang terbaik. Dengan mengambil satu terbaik, kita akan menjelaskan ini kita ambil dampaknya ini dan positifnya dan dampak negatifnya ini, diberi penjelasan gitu. Misal anak yang sering, terutama banyak yang bermasalah di BP, anak ini tidak sering masuk, sering bolos, maka saya suruh mereka survei ke lokasi. Nah ternyata pas di lokasi kan dilema juga, ternyata dia orang tuanya tidak mampu, hidup juga di pinggir kali. Secara etika ini sehingga masuk kita keluarkan, tapi tidak bisa. Nah, kalau kita keluarkan atau berhentikan, secara otomatis satu, pendidikan dasar wajib 9 tahun tidak terlaksana. Yang kedua, gimana nasib mereka sudah orang nggak punya, tidak mampu, tidak ada beri kesempatan. Selama itu tidak kena narkoba, ya kita upayakan seoptimal pun tetap masuk sekolah. Secara aturan kan mungkin dia kok nggak masuk boleh masuk, tapi kan ada hal yang negatif. Beda dengan anak yang tidak masuk karena dia memang nggak mau sekolah gitu. Nah seperti itu ya kan, artinya ya teman-teman juga menyadari bahwa ini nasib anak-anak kita gitu. Kita hanya mengarahkan, membimbing dan membina bahwa dia untuk mencapai ya kesuksesan bagi dirinya dia sendiri. Begitu. Ya. Yang saya tangkap tadi Pak Haji dari langkah-langkah yang sudah Pak Haji lakukan diantaranya berdiskusi dengan para wakil, kemudian juga berkolaborasi dengan pihak BK, Pak Haji ya. Nah, tapi sebelum itu misalkan Pak Haji menerima laporan nih tentang salah satu kejadian yang sejenis seperti itu. Nah, langkah apa dulu sih yang Pak Haji lakukan? Kalau saya tidak langsung saya tanggapi, tetapi saya terima sebagai informan, tapi saya akan lusur beberapa waktu mencari tahu sebenarnya bagaimana, sehingga kita jangan sampai salah dalam membuat keputusan gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak langsung udah kalian nggak, kita cari, kita gali informasi permasalahan di mana, jangan sampai informasi ini apalagi tidak benar, walaupun benar kita faktornya kan banyak. Tadi kalau kita misalnya ada contoh aja begini, anak terlambat masuk, kan ada beberapa guru harus keluar, pulang, dan sebagainya. Nah, kalau saya tidak seperti itu, tanya dulu, tidak masuknya kena apa, faktornya apa. Karena pernah kejadian, anak lambat itu bahwa dia itu mengantarkan kakaknya kerja dulu. Secara aturan memang dia melanggar, tetapi secara kasih sayang atau mereka kan mempunyai tugas. Artinya membantu saudaranya atau kakaknya untuk bekerja, jangan sampai syukur alhamdulillah dia masih punya rasa tanggung jawab, dia udah masuk. Betul. Masa tidak menghargai. Nah, seperti itu ya. Kalau tidak tahu permasalahan, kita juga kan udah pindah keluar atau jangan masuk, tidak bisa seperti itu. Bicara tahu alasan intinya. Alasannya gitu ya, Pak Haji, secara logika. Kita kan akan membuat keputusan salah. Anak sudah mengantar orang tuanya atau kakaknya sudah baik, sudah gitu dia lambat juga berusaha untuk masuk, udah niat baik, masa dibuat keputusan yang salah oleh kita. Seperti itu. Hargai mereka. Lalu apakah ketika misalkan Pak Haji sudah berdiskusi dengan para wakil, juga sudah ada kaitan atau kolaborasi dengan pihak BK, misalkan ada satu rencana keputusan yang akan diambil. Nah, apakah Pak Haji melakukan misal uji istilahnya kayak semacam benar atau tidak, tepat atau tidak keputusan ini? Apakah Pak Haji melakukan uji tersebut dan seperti apa langkahnya? Saya ajak bicara, misal contoh seperti tadi, saya ajak diskusi bahwa kalau kita salah putusan, maka akan dirugikan siswa. Nah, keputusan saya contoh tadi ke para wakil atau BK, saya beri gambaran dulu seperti tadi. Ternyata mereka menyadari dan dia kalau berbuat itu kan malu gitu. Ternyata mereka intinya setelah penjelasan tadi akan menerima gitu. Berarti Pak Haji tetap mengedepankan kepentingan murid begitu Pak Haji ya. Alhamdulillah. Gitu. Nah, lalu hal apa aja nih yang selama ini Pak Haji anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan? Yang efektif kalau saya ya tadi selalu berkolaborasi dengan teman. Jangan cepat membuat keputusan. Jangan sampai keputusan kita itu salah. Sebelum mengambil keputusan, kita cari permasalahan dan cari faktor penyebabnya itu. Siapa tahu faktor penyebabnya itu lebih baik ya. Kecuali dia terlambat dari mana? Dari rumah berangkat kemana dulu, baru itu yang
beda Beda, penanganannya. betul. Tapi kalau contoh seperti tadi itu eh, bagus ya, kita artinya kita ada toleransi, kita melanggar aturan kalau melanggar aturan, tapi demi kebaikan dan memang dia baik gitu kan, seperti itu. Makanya disebut dilema etika begitu Pak Haji ya. Betul. Pernah Bu saya nih waktu di Gembong anak ujian UN ya udah dia masuk jam 9. Mau dikeluarkan sama pengawas panitia. Tapi saya tanya dulu, dia pagi-pagi nganter kakaknya ke sini. Dari Muara Pakis ke sini subuh. Dia mengejar usaha untuk ikut ujian. Masa tidak menghargai jerih apa usaha dia? Coba kalau kita berhenti, berarti kita berdosa dong. Iya, betul. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau tantangannya nih Pak Haji, berbicara tantangan. Tantangannya apa sih yang Pak Haji rasakan jika menemukan atau menghadapi harus mengambil keputusan terkait permasalahan dilema etika ini? Ya, tantangannya mungkin banyak teman-teman atau wakil juga tidak menerima sebelum kita jelaskan dan uraikan faktor dan dampak ke depan gitu. Karena apa? Seperti tadi kita putuskan, contoh tadi kan kalau dia tidak tahu ya tadi keluarkan aja. Gitu. Tapi kalau kita jelaskan ini masa depan anak, maka kita memutus masa depan anak gitu. Nah, seperti itu. Tapi secara musyawarah, berkolaborasi, berdiskusi, karena semua mengungkapkan pendapat untuk memutuskan putusan, akhirnya keputusan itu menerima semua. Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Apakah ada jadwal tertentu nih Pak Haji? Misalkan ada beberapa macam permasalahan. Nah, Pak Haji mengkhususkan nih untuk permasalahan dilema etika nanti penjadwalannya seperti apa? Apakah seperti itu atau langsung ditangani atau bagaimana? Secara jadwal tidak ada. Tapi kalau ada permasalahan, dia menghadap, melaporkan yang urgen ya, perlu keputusan kepala sekolah. Tapi ya kita jadwalkan misalnya tunggu 1 hari atau 2 hari. Tergantung permasalahannya. Tapi kalau saat hari ini juga, kalau misalnya permasalahan tidak berat dan sumber untuk membuat keputusannya, artinya sumber analisisnya hari ini kelar, ya hari ini juga kita selesaikan. Selain tadi ke wakil kepala sekolah, kemudian juga dari guru BK, apakah ada orang lain atau sesuatu Pak Haji yang mempermudah Pak Haji dalam menentukan keputusan terkait permasalahan yang ada dilema etikanya? Nah, kalau terkait dengan misalnya dengan permasalahan siswa, saya sering keliling dan menemukan sendiri, ngobrol dengan anak. Contoh, saya menemukan siswa di WC atau di kantin, saya tidak akan marahi mereka, tapi saya jangan ngobrol. Kenapa anak-anak tidak di ruangan? Pak, gurunya nggak masuk, gurunya sering tidak ada tugas dan macam-macam. Nah, kalau orang berpikir berpihak atau tidak berwawasan atau berpikiran yang banyak, maka selalu akan menyalahkan anak. Nah, ternyata kalau seperti itu kan kita untuk kembali ke diri kita sebagai guru. Jangan menyalahkan siswa kalau siswa sering di kantin, karena dia jenuh dan tidak ada kerjaan. Oleh karena itu sebaiknya guru juga sering di kelas. Jadi kalau menyalahkan siswa, introspeksi diri kita sebagai guru. Nah, ya seperti itu. Itu kan sumber masalah. Nah, kalau ada guru yang menyalahkan siswa ini sering keluar mulu, sering nggak ada di kelas, saya gampang. Jangan menyalahkan siswa. Kembali ini sumbernya. Jadi sumbernya bisa dari siswa, bahkan ya secara langsung ya, bisa dari ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan siswa yang lagi nyantai, dengan guru, dengan sebagainya. Sehingga saya di sini tahu permasalahan banyak, guru selalu menyalahkan siswa, saya membela siswa. Artinya membela dari tanda petik ya. Karena dia selalu menyalahkan siswa, saya tidak akan selalu salah siswa. Kita, gitu. Kalau yang saya tangkap, bantuan yang Pak Haji terima selain dari wakil, kemudian dari guru BK, tapi Pak Haji terjun langsung gitu ya. Termasuk juga orang tua pernah. Kalau sering nongkrong, kalau pada Haji kan sering nongkrong di pos, mereka tidak tahu bahwa saya kepala sekolah. Sering ngobrol, saya tanya kayak wartawan gini-gini. Berarti tapi kejelekan guru itu berarti sumber atau kekurangan sekolah berarti sumber bagi saya untuk perbaikan. Seperti itu. Saya sering ngobrol dengan. Iya, mantap sekali Pak Haji. Ya. Kita sampai ke pertanyaan terakhir Pak Haji. Iya, mangga. Pembelajaran apa sih yang Pak Haji dapatkan setiap kali Pak Haji berhadapan harus memutuskan sesuatu terkait masalah yang ada dilema etikanya seperti ini? Hikmahnya ya dalam pembelajaran. Dalam pelajaran berarti selalu memperbaiki diri, baik siswa
maupun gurunya ya. Dan di sini tidak ada kata menghukum, tapi kita saling koreksi kelemahan di mana, faktornya apa, mari kita kurangi, bahkan hilangkan faktor-faktor itu. Bahkan saya dengan teman-teman guru kaget, saya hasil keliling ini dengan membaca buku menemukan ya mungkin kurang lebih 101 kesalahan guru dalam pembelajaran. Sampai banyak sekali. Ya, bukunya sebetulnya saya baca dan pas semua diuraikan di situ, saya temukan semua saya di sekolah ini. Artinya bukan saya mengorek kesalahan teman-teman, tapi kita kesalahan ini mengaca diri kita sendiri. Dengan kaca itu kekurangan kita poles lebih baik dan sebagainya. Jadi pembelajarannya kita selalu mengevaluasi diri, selalu kita berkolaborasi, selalu menunjukkan ke arah yang terbaik ke depan. Terima kasih banyak Pak Haji. Sama-sama, Banyak sekali pembelajaran juga yang ya. saya dapatkan hari ini. Semoga ini menjadi barokah Pak Haji. Amin, amin, sama-sama. Buat saya. Iya, mangga. Sekali lagi terima kasih. Iya, sama mangga. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada kedua kepala sekolah, berikut adalah persamaan serta perbedaannya. Persamaannya diantaranya, yang pertama, kedua kepala sekolah sama-sama mengambil atau menggunakan paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan, atau sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh salah satu kepala sekolah, yaitu humanity atau kemanusiaan. Pengambilan paradigma ini didasarkan pada kebenaran mana atau nilai kebajikan mana yang memiliki nilai positif yang lebih banyak dan juga lebih baik bagi murid ataupun bagi sekolah. Persamaan yang kedua adalah kedua kepala sekolah juga sama-sama menggunakan cara berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking, di mana rasa peduli ini dijadikan prioritas untuk mengambil keputusan terkait permasalahan dilema etika tersebut. Persamaan yang ketiga adalah kedua kepala sekolah ternyata sama-sama belum memunculkan adanya investigasi opsi trilema, di mana investigasi opsi trilema ini merupakan suatu cara positif atau penyelesaian kreatif yang tidak terduga sebelumnya. Bagaimana dengan perbedaannya? Perbedaannya adalah salah satu kepala sekolah sebetulnya secara tidak langsung sudah melakukan pengujian benar atau salah terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan, yaitu meskipun hanya satu, yaitu uji regulasi, di mana keputusan tersebut didasarkan apakah ada pelanggaran aturan atau tidak. Hal yang menarik yang saya temukan saat melakukan wawancara kepada kedua kepala sekolah adalah salah satu kepala sekolah, yaitu Pak Haji Dedi, ternyata sering terjun langsung ke lapangan untuk menambah insight dalam menentukan akar permasalahan terhadap kasus yang terkait dilema etika ini. Selain itu, beliau juga berpendapat bahwa guru terkait permasalahan dilema etika ini juga harus melakukan introspeksi diri. Apakah permasalahannya itu muncul dari murid atau dari guru itu sendiri? Lalu, pertanyaan yang masih muncul dalam benak saya jika saya kaitkan hasil wawancara tersebut dengan pemahaman saya dari 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengujian pengambilan keputusan adalah, apakah ke-9 langkah pengujian dalam melakukan pengambilan keputusan ini harus dilakukan sepenuhnya atau seluruhnya? Jika ya, apakah keputusan yang tidak menggunakan atau hanya menggunakan sebagian pengujian tersebut dianggap tidak tepat?
Berdasarkan hasil wawancara, dalam menjalani keputusan yang mengandung dilema etika, kedua kepala sekolah sama-sama sepakat kedepannya mereka akan melakukan kolaborasi yang baik di antara seluruh sistem yang ada di sekolah ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Di antaranya para wakil, lalu guru BK, wali kelas, serta orang tua. Selain itu, para kepala sekolah juga sepakat untuk tidak terburu-buru dalam melakukan pengambilan keputusan. Harus dipikirkan secara matang apakah keputusan yang diambil sudah tepat atau belum. Salah satunya adalah dengan melakukan pengujian benar atau salah. Apakah ada pelanggaran aturan atau tidak dalam permasalahan tersebut. Lebih lanjut lagi, sebisa mungkin permasalahan atau kasus yang terkait dilema etika ini harus ditanggulangi secara dini agar tidak memuncak di akhir atau dianggap sebagai tindakan preventif. Selain itu, hasil keputusan yang telah dilakukan terkait permasalahan dilema etika ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi ke depannya. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh kedua kepala sekolah, efektivitas pengambilan keputusan yang telah mereka lakukan dapat diukur berdasarkan dua hal. Yang pertama yaitu, sudah adakah kolaborasi yang kuat di antara seluruh subsistem sekolah atau pihak-pihak yang terlibat dalam kasus-kasus terkait dilema etika ini. Yang kedua, apakah sudah teridentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan kasus dilema etika ini muncul. Terakhir, penerapan yang akan saya lakukan dalam melakukan pengambilan keputusan terkait dilema etika di lingkungan saya adalah yang pertama tentu saja mendasarkan keputusan tersebut terhadap tiga hal. Yang pertama yaitu keberpihakan pada murid, yang kedua bertanggung jawab, dan yang ketiga mengandung nilai kebajikan. Selain itu, saya akan menentukan paradigma dilema etika mana atau prinsip dilema etika mana yang akan saya ambil. Tak kalah pentingnya juga, saya akan menerapkan ke-9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Di antaranya, mengenali nilai-nilai kebajikan mana yang saling bertentangan, menentukan siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terhadap kasus-kasus tersebut, melakukan pengajuan benar atau salah, di antaranya ada uji legal, uji regulasi, uji panutan, dan juga uji publikasi. Lalu, melakukan pengujian benar melawan benar, melakukan prinsip resolusi, melakukan investigasi opsi trilema, lalu membuat keputusan, dan setelah keputusan tersebut dilaksanakan, saya akan melihat lagi keputusan tersebut untuk dilakukan refleksi. Demikian pemaparan video demonstrasi kontekstual kali ini. Semoga membawa manfaat bagi saya khususnya dan bagi Bapak Ibu guru hebat sekalian pada umumnya.